Salam sehat, salam damai sejahtera. Jumpa lagi dalam Misbah Kehidupan. Salah satu kelonggaran menjadi member olahraga klub gym adalah saudara bisa datang kapan saja, tidak terikat waktu. Belakang saya adalah tempat gym. Namun ada satu disiplin yang harus ditaati, yaitu pemuridan. Oleh karena itu pohon pola hidup orang beriman Misbah Kehidupan hari ini akan sharing di depan tetapi di belakang. Apa itu? Seorang yang baru masuk menjadi anggota biasanya akan ditawari untuk didampingi oleh personal instruktur yang akan menjadi pemurid supaya latihan muridnya efektif sehingga badannya bisa menjadi kekar. Ketika mereka berlatih, biasanya seorang instruktur selalu berada di belakang muridnya, memberi motivasi ketika muridnya berlatih. Konteks praktek ini tidak boleh dicampur aduk dengan gambaran konsep penggembalaan yang gembalanya selalu ada di depan, tapi ini kasus khusus dalam dunia nge-gym itu. Itulah konsep pemuridan di gym, di depan tetapi di belakang. Misalnya ketika muridnya mengangkat barbel dan muridnya mulai nggak kuat, instruktur ini memberikan dorongan motivasi, yuk ayo go 3, 2, 1 sampai muridnya berhasil menyelesaikan setnya. Sering juga instruktur memberikan tips rahasia pada muridnya supaya badan muridnya menjadi kekar. Tips rahasia itu misalnya latihan beban minimal 3 minggu sekali, latihan kardio 4 kali seminggu, makan sayur rebusan yang bagi kebanyakan orang itu adalah penderitaan. Jika saudara mengamati setelah beberapa bulan, mereka yang tekun menjalani penderitaan dalam proses pemuridan itu, postur tubuh mereka memang lebih kekar. Mereka sukses dimuridkan. Mereka yang sukses dimuridkan di gym itu, cara berjalan pun jadi berubah. Kalau sebelumnya berjalan dengan tertunduk lesu dan malu-malu, sekarang dengan postur tubuh yang kekar, jalannya begitu tegap dan gagah berani tetapi tidak sombong. Sebenarnya ketika kita berjemaah, kita pun seperti seorang yang mendaftar masuk klub gym untuk menjalani proses pemuridan dengan harapan agar kelak kita bisa memiliki postur kerohanian yang kekar sehingga bisa menjalani panggilan tanpa malu tetapi dengan gagah berani. Sebab memang kita seharusnya tidak malu melainkan berani dalam menjalani panggilan kita menjadi hamba Tuhan yang menderita. Mau maco dalam kerohanian, rahasianya ialah disiplin berlatih ketika masuk gym dan disiplin berlatih di dalam kerohanian. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat 8. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Nah, kalau kita sudah sampai pada titik kesadaran ini, ada bos kagak ada bos di pekerjaan, pekerjaanmu pasti beres. Ada orang tua atau tidak ada orang tua di rumah, pasti kamu rajin belajar. Ada guru atau tidak ada guru saat testing, pasti kakak nyontek. Ada pacar atau tidak ada pacar di dekatmu, jika ada bidadari lewat, pasti lo kagak selingkuh. Ingat, karena kadang kita pikir bahwa instruktur kita itu selalu kelihatan di depan, kadang ia di belakang, tetapi di depan di dalam memimpin.
Tetap berlatihlah, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18. Selamat berlatih, ora et labora, berdoa sambil bekerja, jiayo. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara.